Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa setia TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya Septinita dapat kembali menjumpai Anda dalam program Kabar Jambi edisi Jumat 22 November 2024. Pemirsa, Indonesia merupakan salah satu negara dari 20 negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia. Dan pertumbuhan ekonomi ini sebagian besarnya disumbangkan melalui usaha kecil, mikro, dan menengah atau UMKM. Untuk itu, kita ingin mengetahui apakah UMKM kita, khususnya di Provinsi Jambi, dan bagaimana strategi yang dilakukan dari para pelaku usaha untuk mampu menghadapi dan juga bersaing di pasar global dan juga produk-produk dari luar negeri. Kita telah menghadirkan narasumber kita yang luar biasa pada siang hari ini. Kita sapa terlebih dahulu yang pertama, pelaku usaha dari Kota Jambi, Sabrina Diva Akila Hasibuan. Halo, selamat siang Sabrina. Selamat siang Kak. Bagaimana kabarnya siang hari ini Sabrina? Baik, alhamdulillah hari ini baik. Alhamdulillah baik ya. Bagaimana perjalanannya tadi ke sini? Alhamdulillah nggak ada kendala sih Kak. Nggak ada kendala, lancar ya? Lancar. Baik, terima kasih Sabrina telah hadir di studio TVRI Jambi. Kemudian kita sapa pemirsa narasumber kita berikutnya, para pelaku usaha dari Kota Jambi yakni Robi Arini Manasikaka. Halo, selamat siang Arini. Halo Kak. Bagaimana kabarnya siang hari ini Arini? Alhamdulillah, Masya Allah, baik. Baik ya. Bagaimana perjalanannya ke sini tadi? Alhamdulillah digelintir hujan ya, tapi tidak membuat kita patah semangat ya, tetap harus ke TVRI dong. Iya, terima kasih Arini telah hadir di studio TVRI Jambi. Dan bagi pemirsa yang ingin memberikan masukan, saran dan juga pertanyaan bagi kedua narasumber kita yang luar biasa pada siang hari ini, bisa menghubungi kami pada segmen berikutnya di telepon interaktif 0741663385 atau di 0811743133. Baik, mungkin kita pertama bisa ke Arini dulu deh. Arini, sekarang sedang menekuni usaha apa sih, di bidang apa, dan apa yang melatar belakangi kamu tertarik dengan usaha ini? Kalau untuk Arini sendiri, sekarang menggeluti usaha di bidang batik ya. Batik itu kan di bidang fashion dan juga wastra tentunya. Untuk melatar belakangi usaha ini, saya sebenarnya usaha ini dari orang tua. Cuman saya sebagai anak muda, sebagai anaknya juga harus ikut melestarikan dan juga harus nggak boleh nggak boleh tinggal gitu kan. Nah, jadi saya lebih ke fashion tadi, lebih ke batik sih, fashion dan wastra. Sudah berapa lama menekuni fashion ini? Kalau saya sendiri sih semenjak saya kuliah. Nah, jadi sebenarnya usaha ini udah ada dari orang tua. Nah, cuman setelah waktu saya kuliah, jadi saya tuh kuliah sambil memperkenalkan batik saya gitu kan. Nah, jadi semenjak saya kuliah, saya mempromosikan batik dan akhirnya sekarang saya sudah selesai lanjut S2, alhamdulillah makin dikenal gitu. Sudah makin dikenal ya? Alhamdulillah. Teman-teman pasti semuanya sudah pada tahu ya? Iya, yang di Jambi insya Allah udah pada tahu sama batik Jambi hari ini. Ada sentuhan warna alamnya juga slogannya gitu. Wah, ini menarik sekali ya batiknya ya. Oke, kita sekarang ke Sabrina. Sabrina sekarang menekuni usaha apa nih Sabrina? Di bidang kuliner. Kuliner bakery, ya? Iya, bakery dan kuliner. Bakery dan kuliner ya, ini sangat menarik. Bisa diceritakan kenapa tertarik memilih kuliner? Karena saya itu memang menyukai seni ya Kak ya. Jadi tapi karena saya sudah sekolah di Tata Boga, kebetulan saya sekolah di SMK Tata Boga. Jadi saya berpikir saya harus memasuki seni saya ini kemana, mau dialihkan kemana. Jadi kebetulan saat itu pelajarannya tentang mendekor kue. Jadi saya memasukkannya ke situ karena pengaplikasian itu mirip, cuman beda kanvasnya aja, gitu Kak. Sudah berapa lama menekuni? Sampai saat ini kita 4 tahun, jalan ke 5 tahun. Sudah lama ya? Iya. Memang dari awal sudah menekuni kuliner ini atau sebelumnya ada yang lain dulu? Kalau saya sih mulai dari sekolah sih sempat usaha, tapi itu yang kecil-kecilan aja sih Kak, kayak sesama teman-teman sekolah atau apa. Cuman kalau misalnya ini saya memang ngejalanin dari sejak sekolah, dari kelas 3 SMK. Kelas 3 SMK sudah jualan kue, roti? Iya, sudah jualan. Produk utama kita itu birthday cake Kak, kue ulang tahun. Kue ulang tahun pertama ya? Iya. Produk pertama yang dijual ya? Iya. Dan itu pasarnya kemana aja tuh? Saya jualnya di media sosial Kak awalnya, karena awalnya emang di rumah sambil sekolah gitu kan. Jadi saya
pakai sosial media untuk mempromosikannya. Itu Kak. Terus kalau untuk kendala utama ketika awal memulai usaha ini apa? Kendala utama apakah finansial, modal, apakah teknologi? Sebenarnya untuk teknologi, saya waktu itu karena saya merasa saya tidak terlambat memulai, media sosial masih belum secanggih sekarang, jadi itu belum kendala. Untuk modal juga saya tidak merasa terkendala di situ karena saya memanfaatkan bahan yang ada di rumah, alat yang ada di rumah, lebih ke restu keluarga sih Kak, lebih ke situ. Gimana tuh restu Karena keluarga? kan maunya kan kuliah, fokus sekolah gitu kan Kak. Ini malah fokusnya tuh bikin orderan atau apa gitu. Jadi tuh nggak ada nih persiapan untuk masuk kuliahnya tuh nggak ada. Malah persiapannya pesanan customer gitu. Jadi tuh sebenarnya keluarga tuh khawatir gitu. Tapi kan saya bisa buktikan sekarang. Oh, tetap tidak mengganggu kuliah ya? Kebetulan saya belum kuliah. Oh, belum berarti tetap fokus sama orderan ya, Iya. sama usahanya ya? Iya, karena saya yakin. Oke, ya menarik sekali ya. Kalau Arini sendiri, apa kendala utama ketika memulai usaha batik ini Arini? Kalau untuk Arini ya, kalau kendala itu waktu di awal itu mengingat motif-motif batik Jambi. Jadi Arini kan kemarin dulu asrama ya. Nah, jadi waktu kuliah ini waktu yang nggak asrama gitu kan di rumah. Nah, jadi kendalanya waktu itu pertama sih menghafal motifnya apa aja gitu kan, terus melayani customer. Kalau di awal seperti itu, melayani customer kan harus sabar ya yang pastinya. Nah, mungkin dari situ sih kendala-kendala awal waktu menekuni batik ini gitu. Oke. Kemudian kalau untuk batik ya, batiknya Iya. ini dicap, di print atau seperti apa? Kalau untuk batik Jambi Arini sentuhan warna alam sendiri itu ada batik cap dan juga ada batik tulis. Nah, jadi ada batik cap itu kan dengan ada capannya. Kalau tulis kan kita tulis dulu pakai kertas gitu kan, terus kita canting ini kan motifnya gitu kan, yang seperti saya pakai ini. Nah gitu. Jadi di batik Arini itu ada batik cap dan ada batik tulis juga. Nah gitu. Ada dua Mbak batiknya. Oke, untuk proses pembuatannya ini sebelumnya apakah mengikuti pelatihan atau Iya. diturunkan dari orang tua atau seperti apa? Oh, kalau misalnya untuk prosesnya itu Arini pelajari sendiri. Pertama itu ikut pelatihan juga. Nah, itu kan ada beberapa pelatihan dari dinas, pernah juga kan membatik dari dinas perindustrian gitu kan. Waktu tidak salah kemarin tahun 2000 berapa ya? 20 kayaknya. Nah, itu Arini ikutin dan juga dari orang tua mengajarkan cara ngecapnya kayak gini, terus celupnya kayak gini gitu kan. Dari situ kita belajar awal-awalnya seperti itu sih. Oke, menarik sekali ya, mengikuti Iya. pelatihan juga. Dan harusnya ya. untuk perekrutan atau penyerapan tenaga kerja, ini kan tadi disebutkan bisnis keluarga. Iya. Nah, itu orang-orang tim yang ikut berkontribusi di sana itu memang dari keluarga atau dibuka dari kalangan umum juga? Kalau misalnya saat ini dua Mbak, memang ada yang secara umum dan juga dari keluarga. Tetap kita tujuannya sebenarnya untuk membantu orang-orang ya, gitu. Dari keluarga sendiri terlebih dahulu. Nah, lalu sesudah keluarga sudah siap, nah nanti kita rekrut juga dari luar gitu. Kalau misalnya kekurangan gitu Mbak. Oke, sudah berapa Iya. banyak tenaga kerja sekarang? Kalau untuk tenaga kerja sih ada 6, sekitar 6 sampai 7, cuman kita juga tenaga kerjanya ya nggak tetap gitu Mbak. Cuman ada 2 lah yang tetap, misalnya penjaga toko gitu kan. Kalau yang lainnya lebih ke freelance, artinya kita kan sebagai UMKM ya Mbak. Jadi kalau misalnya kita ngupah itu kan kayak penembokan, nah itu kan sesuai dengan berapa meternya dia kan, berapa meter dia nembok motifnya gitu kan. Nembok tanah ataupun nembok motif gitu, sesuai dengan upahnya gitu kan, sesuai dengan berapa meternya dia mengerjakan gitu. Karena kita UMKM juga Mbak, kalau tetap susah juga sih. Iya, menarik sekali. Iya. Oke, kita kembali ke Sabrina. Sabrina tadi berbicara dengan penyerapan tenaga kerja. Kalau untuk Sabrina sendiri katanya sudah lama ya, berarti ini memang dari kecil ya, usahanya itu termasuk dari nol kan Iya, ya, kemudian sudah punya toko sendiri. Iya. Itu bisa diceritakan seperti apa itu bisa sampai punya toko sendiri sekarang? Awalnya itu saya sendiri,
tadi kan saya bilang sempat dikhawatirkan sama keluarga, tapi saya yakinin keluarga. Jadi kan karena COVID semuanya kan kumpul di rumah ya Kak ya. Jadi tuh semuanya mau nggak mau bantu saya juga jadinya. Abang saya bantu saya, ibu saya juga, adik saya, kakak saya semuanya membantu. Nah, tapi karena COVID sudah mereda, kegiatan sudah mulai kembali normal, saya mulai merekrut orang lain dari luar, tapi tetap ada juga keluarga saya juga, sepupu-sepupu saya ajak semuanya yang lagi kuliah, jadi kayak jatuhnya apa ya, part time gitu Kak. Gitu. Berarti sama dengan Arini ya, juga merekrut keluarga ya? Iya, keluarga kita tolong dulu ya Kak. Iya juga. Oh ya, banyak. Udah berapa banyak tenaga kerja yang sampai saat ini? Sekarang sudah sekitar 11 sampai 12 orang Kak. 11 sampai 12 orang ya? Iya. Kalau awal-awal berapa itu timnya sudah dengan proses pembuatan, produksi, pengemasan? Kalau dulu karena produknya masih berdekek dan cemilan-cemilan sedikit ya Kak, itu kami saya cuman 3 sampai 4 orang aja di rumah. 3 sampai 4 aja ya? Sekarang udah berkembang jadi 12 ya? Iya. Oh, menarik sekali ya. Kemudian kalau untuk pemasarannya ini, apakah sudah memanfaatkan teknologi dengan maksimal? Sekarang kan perkembangan teknologi sudah pesat ya dan maju. Apakah sudah menerapkan itu dengan maksimal atau seperti apa? Iya, saya memang kekuatan saya untuk promosi memang di sosial media. Memang saya manfaatkan itu, lagi dikulik juga, lagi dipelajarin juga gimana kita bisa bisa masuk ke ranah itu gitu. Nah, ke e-commerce gitu sudah saya lagi dipelajari, tapi saya sudah mendaftar di e-commerce tersebut. Sudah mendaftar di e-commerce ya, untuk penggunaan teknologi ya? Jadi pengiriman produk-produk kami beberapa bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Oh, sudah pernah? Sejauh mana sampai saat ini? Sudah jauh sih Kak, sudah keluar pulau sudah. Sudah keluar pulau juga sudah ya? Ini kan termasuk bakery ya? Bagaimana ketahanannya supaya kita sampai ke tangan konsumen itu tetap segar, tetap bagus? Nggak semua produk bisa kita kirim keluar. Jadi beberapa produk itu seperti ini, ada cookies. Ini di sini ada cookies. Ya, mungkin boleh ditunjukkan. Iya. Ini ada cookies. Nah, ini cookies ini bisa tahan lebih dari 10 hari, Kak. Lebih dari 10 hari ya? Iya. Jadi kalau misalkan pengiriman di jalan itu masih aman sampai ke tangan Iya. konsumen ya? Untuk pembuatannya kita jaga kebersihannya, jaga suhu ruang, suhu itu. Jadi dia bisa tahan lebih dari 10 hari. Untuk resepnya juga sudah saya modifikasi juga dari resep yang saya dapat agar bisa tahan lebih dari 10 hari, jadi bisa keluar. Brownies juga ada, tapi kebetulan saya nggak bawa browniesnya, itu bisa juga dikirim keluar sudah. Oke, ini ada cookies ya, kemudian ada produk apa lagi nih? Boleh ditunjukkan mungkin? Ini kita ada roti abon. Ini roti abon, saya terinspirasi dari bakery di Jogja. Nah, itu dia lagi viral-viralnya, saya ikut juga jual di Jambi, karena di Jambi kebetulan waktu itu belum ada. Oke, belum ada roti abon ini ya? Iya. Apa yang membuat beda roti abon yang dibuat oleh Sabrina dengan produk yang lain? Kalau roti abon saya itu menggunakan abon yang premium. Oh, abon yang Abonnya premium, makanya harganya bisa dibilang lebih mahal, tapi karena saya menggunakan bahan-bahan yang premium. Oke, Gitu. baik. Iya, jadi Kalau rasanya lebih enak gitu. lebih enak ya, sudah dipastikan lebih Iya, enak ya sudah daripada dipastikan. Sudah coba produk-produk di yang semua lain. di seluruh Jambi roti Oke, menarik abonnya. sekali. Kemudian kalau untuk ketahanannya ini bisa nggak dikirim ke luar daerah? Kalau untuk roti-rotian belum, karena kita tidak memakai pengawet, Kak. Oke. Jadi produk apa yang bisa dikirim selain cookies ini? Ini saya juga ada ini coklat Dubai. Ini kunafa coklat Dubai, ini bisa dikirim keluar kota. Untuk sekarang ini sudah dikirim ke daerah-daerah Jambi. Ya, ini lagi viral sekali iya, ya lagi coklat viral, Dubai ini iya. ya. Kita buat dengan versi lokal. Iya. Karena kalau melihat coklat-coklat Dubai di luar ini juga mahal, bisa sampai 300 sampai 400 ribu Iya, hanya sebatang iya, coklat ya. Jadi saya bikin versi biar kita semua bisa cicip lah gitu. Nah, jadi Iya. semuanya Menarik sekali ya. Berarti ini bisa juga dikirim ke luar daerah aman ya? aman, aman. Aman untuk ketahanannya berapa lama nih kalau coklat Dubai? Kalau coklat bisa di 4 sampai 5 hari Oke, 4 sampai 5 hari di suhu ruang. di suhu ruang ya.
Oke, menarik sekali ya. Oke, kita kembali ke Arini nih. Arini, produknya udah sampai sejauh mana nih kalau misalkan sudah dikirim keluar? Kalau luar ya, alhamdulillah luar negeri udah kita kirim. Oh ya, kemana tuh Arini? Kalau ke luar negeri ada ke Singapura, dan kita juga misalnya nggak bisa ngirim nih, saya juga just tip gitu. Nah jadi dari teman-teman, kebetulan kan teman-teman saya tuh banyak kuliah di luar negeri ya, jadi Sudah punya networking di luar ya, networking lebih mudah. alhamdulillah. Jadi dari teman-teman di sana kan yang kuliah, mereka juga bantu mempromosikan gitu kan, mempromosikan batik Jambi gitu. Nah dari situ juga banyak yang dari just tip gitu, dari tangan ke tangan lah istilahnya juga kalau misalnya kita nggak bisa kirim. Alhamdulillah sudah sampai ke Mesir gitu kan. Sudah Turki, sampai Mesir? Mesir alhamdulillah, Turki juga. Wow. Turki, Suriah, itu teman-teman saya yang di kuliah juga gitu kan. Dan juga saya juga melalui influencer kita juga Hari Lida ya. Nah, Endorsement, pakai jasa endorsement. Itu sampai ke Rusia alhamdulillah gitu. Wow, ini keren sekali ya. Alhamdulillah. Ya pemirsa, kita akan membahas tema kita lebih lengkap lagi usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dan kita masih bersama dengan dua narasumber kita yang luar biasa hari ini, yakni ada Arini dan juga Sabrina. Oke, kita ke Arini deh. Arini, ini kan dari informasi yang kita peroleh ya dari Kemenkop sebelumnya, itu sepanjang tahun 2024 bahwa bidang kuliner dan juga bidang fashion ini merupakan penyumbang terbesar dalam sektor ekonomi kreatif. Bagaimana tanggapan kamu selaku pelaku UMKM? Kalau tanggapan saya sendiri atas segmen tersebut, saya sangat mendukung ya, karena dengan adanya fashion, terutama kalau fashion ini yang saya geluti ini kan di bidang batik ya. Nah, batik itu tidak akan pernah mati gitu. Batik itu sebagai budaya yang dari zaman dahulu sejarahnya sudah banyak gitu ya, motifnya udah keberagaman dari setiap daerah ada gitu. Jadi saya sangat mendukung segmen tersebut dan juga dari situ kan juga bisa mendukung setiap UMKM batik khususnya di setiap daerah gitu, bukan hanya di Jambi aja gitu. Oke, kalau dari Sabrina sendiri seperti apa tanggapannya Sabrina? Saya setuju ya dengan segmen tersebut karena siapa sangka dengan membuat kue saya bisa menolong keluarga saya, bisa menolong orang lain juga. Siapa sangka dalam bakery itu 12 orang yang bekerja gitu kan. Jadi saya cukup merasakannya gitu. Oke, kalau kita berbicara Arini modal nih ya, batik ini kan termasuk terlalu banyak bahan ya, bahannya banyak sekali, ada canting, kemudian dalam proses pembuatannya. Nah, untuk dari bahan baku sendiri ini susah atau enggak untuk mendapatkannya? Kalau untuk bahan baku sih sebenarnya kalau di Jambi kan belum ada yang produsennya ya. Kalau misalnya saya sih masih di Jawa gitu, kalau misalnya kayak bahan putih gitu, bahan putih masih kirim dari Jawa karena mereka di situ ada produsennya gitu. Kalau di Jambi belum. Pengiriman dari Jawa, terus ada canting juga. Kalau pewarnaan mungkin kita ada memanfaatkan alam juga, tapi misalnya kimia juga kita ambil dari luar gitu. Kalau untuk sekarang sih untuk bahan-bahannya itu alhamdulillah masih terpenuhi, alhamdulillah. Oke, itu selalu terpenuhi ya, berarti tidak pernah kekurangan dengan bahan baku ya. Insya Allah. Kalau untuk modal nih, ini kan meneruskan bisnis keluarga. Kalau untuk membuka usaha batik ini perlu modal yang besar nggak? Kalau misalnya kita mau ya memperkenalkan batik tuh sebenarnya perlu sih, perlu dengan modal yang besar. Terus tapi bagaimana kita cara memanagenya lagi gitu, antara misalnya bahan baku sekian dan pewarnaan sekian gitu. Kalau menurut saya sih perlu modal yang besar, karena kalau misalnya modalnya sedikit masih kurang gitu. Karena kan banyak ya, kayak bahan putihnya, terus lilinnya lagi gitu. Lilinnya itu kita kalau beli ya berapa kilo sekali 40 kilo gitu kan, sekali ngirim gitu, nggak sedikit gitu. Iya, baik. Mungkin banyak sih Mbak. Harus butuh modal yang besar ya. Oke, terkait dengan modal.
Nah, untuk dari pemerintah sendiri ya, itu Kementerian Koperasi dan UKM itu sebenarnya banyak memberikan fasilitas kepada pelaku UMKM. Itu banyak sekali, ada pelatihan dan juga ada LPDB, pendanaan-pendanaan seperti itu. Kalau dari Arini pernah nggak mencoba melakukan pengajuan untuk mendapatkan pendanaan dari pemerintah? Kalau misalnya pengajuan sih Mbak, belum ada sih Mbak. Ya. Kemarin saya waktu mahasiswa, saya ikut beasiswa gitu, beasiswa untuk sociopreneur namanya. Jadi mahasiswa sociopreneur. Nah itu alhamdulillah saya dapat permodalan gitu. Cuman nanti ada feedbacknya lagi ke dia gitu. Nah alhamdulillah sudah selesai juga sih saya ikut sociopreneur itu. Jadi saya sekarang mungkin memanfaatkan dari penjualan gitu beberapa kita sampingkan untuk modal gitu. Kalau untuk yang tadi itu saya belum terlalu sih. Mungkin dari Bapak kemarin dapatnya dari pemerintah mungkin bantuan gitu. Bantuan khusus batik gitu ya di Jambi ya. Mungkin seperti itu sih Mbak. Kalau untuk ngajuin belum. Untuk mengajukan belum Iya, ya? belum. Jadi kita tuh kadang gencar dari promosi kita aja gitu sebenarnya. Oke. Kalau dari dapat bantuan ya alhamdulillah. Kalau ngajuin ya belum sih Mbak. Oke, kalau untuk promosi nih, terkait dengan promosi tadi Iya. ya, marketingnya. Ini proses marketingnya seperti apa? Apakah harus menyewa fotografer supaya Oh, mendapat visual yang bagus? Kalau dari Arini sendiri seperti apa? Bisa terkenal seperti sekarang ya? Iya, kalau dari awal sih sebenarnya dulu ya dari teknik kita foto gitu. Teknik foto itu sebenarnya dulunya itu saya dari HP aja gitu. HP-nya ya kalau bisa iPhone ya. Nah dari foto tersebut sudah mulai paham nih cara teknik foto. Nah akhirnya juga kalau terkait promosi saya juga memanfaatkan influencer juga. Nah, kita tuh kalau misalnya UMKM ya, kalau kurang di pendanaan influencer, mungkin influencer kan bayarnya mahal gitu ya. Ya mungkin 1 kali 2 kali aja gitu, nggak apa-apa untuk promosi sementara gitu. Kalau sudah dikenal, ya mungkin kita dari sudah influencer kita mungkin bisa ajak fotografer juga sih sebenarnya. Saya juga udah beberapa kali juga dari fotografer ini gitu kan, dari teman saya, teman ke teman, saya coba semuanya kan. Nah dari fotografer sudah kita coba, dan memang kalau dari fotografer itu sangat mempengaruhi ya, karena kalau dari kamera itu lebih bagus ya daripada HP. Nah cuman kalau misalnya kita nggak ada apa ya kekurangan modal dari situ, mungkin kita dari handphone aja gitu. Nah teknik cara fotonya itu harus tahu juga kan, dari pakai potret gitu kan. Nah, terus juga kita bisa promosi juga melalui mulut ke mulut ya kan, kayak keluarga ke keluarga gitu. Iya. Kadang sepupu gitu kan, mereka tuh pasti ada kalau misalnya produk kita bagus, pasti mereka tuh meyakini temannya gitu. Nah, Iya, betul. dari situ kan, oh ini tahu nih batik Arin di mana nih alamatnya gitu kan. Nah, jadi dari situ kalau misalnya produk kita bagus, nah pasti orang itu akan tertarik gitu, orang itu akan membantu menyebarkan gitu kan, feedbacknya gitu kan. Mungkin dari situ sih. Oke, kita kembali ke Sabrina nih. Sabrina ini kan menekuni usaha di bidang kuliner ya, Iya. yang dimana memang kuliner ini terlalu banyak sekali jenisnya. Iya. Nah, terus bagaimana cara Sabrina menghadapi atau beradaptasi dengan perkembangan kuliner yang saat ini? Saat ini kemarin itu sempat viralnya kromboloni, kemudian Iya. kembali lagi ke coklat Dubai. Apakah ini menjadi tantangan atau seperti apa bagi Sabrina? Iya, termasuk tantangan sebenarnya. Jadi sebenarnya prinsip saya itu kita harus membuat produk itu harus satu kita tekuni dulu, kita ulik dulu, kita telaah dulu ini produknya seperti apa, pada hari keberapa. Jadi kalau misal kita sudah mengerti produk itu, baru bisa kita jual, baru kita bisa melihat produk-produk yang lain juga. Dan saya sangat memperhatikan tentang tren gitu. Jadi menganalisis tren itu sangat penting sih untuk produk-produk kuliner saat ini. Jadi kita tuh bukannya ikut-ikutan tren, tapi menganalisa tren yang ada. Oke. Jadi kita menganalisa ini sudah tren. Kalau kita ikut, apakah ini bermanfaat untuk kita atau tren ini akan mati dalam beberapa saat gitu. Jadi harus kita analisa juga tren-tren yang viral-viral saat ini. Apakah semua tren-tren yang ada ini cocok dengan Sabrina dan selalu Sabrina ikuti? Tidak semuanya pastinya. Tidak semuanya ya. Tapi kalau coklat Dubai ini apa pertimbangannya juga? Pertama, saya sudah
Pertama kan karena bahan-bahannya mahal semua. Itu udah kacangnya mahal, packingnya, coklatnya. Cuman karena saya lihat, saya tunggu di Jambi ini belum ada yang jual coklat Dubai itu belum ada yang jual. Jadi saya ini pertama kali, saya bisa yakini saya pertama kali yang jual coklat Dubai di Jambi. Jadi untuk awalnya karena saya awalnya emang kurang yakin juga Kak. Jadi saya jualnya bentuknya kecil-kecil dulu. Yang mini dulu. Jadi saya jual dengan sistem PO, pre-order. Jadi mereka sudah cicip, tapi kan penasarannya sama yang besar kan. Nah, minggu depannya saya jual yang besarnya. Jadi gitu. Itu juga mencoba supaya lebih dijangkau orang ya, untuk harganya, tidak terlalu mahal. Jadi sekiranya bikin kayak tester lah istilahnya gitu, tapi mereka beli testernya. Gitu. Baik, kita kembali ke Arini. Arini tadi sudah disebutkan pengiriman itu sudah sampai ke luar negeri ya? Iya, alhamdulillah. Kemudian kalau untuk ada pelanggan yang ingin memesan dengan jumlah yang besar, itu seperti apa ketersediaan pasokan dari batiknya? Oh, kalau misalnya itu ya yang order banyak itu ya tantangan juga ya. Nah, kalau misalnya order yang banyak itu mungkin saya ajak ini dulu kan, mau pakainya kapan gitu. Saya tanya dulu gitu. Kita tanya dulu dari tim batik hari ini kan, perlunya kapan gitu. Kalau misalnya perlunya dalam jangka waktu agak sebulan lagi ya, itu insya Allah kita bisa memenuhi gitu. Kalau misalnya dalam waktu mepet, mungkin kita harus berpikir lagi gitu kalau misalnya waktunya mepet. Jadi makanya saya bilang ke pelanggan-pelanggan itu kalau misalnya untuk seragam wisuda gitu kan, ataupun yang lainnya itu bisa pre-order jauh-jauh hari gitu. Karena kalau batik ini kita UMKM kalau buat sekali banyak itu kan kayaknya tuh susah gitu nambah. Pertama ya dari modal gitu. Kalau nggak dari modal ya dari motifnya gitu. Kalau motifnya banyak nanti banyak yang pakai kurang suka orang gitu. Jadi para customer batik lovers itu kalau misalnya banyak motif yang dipakai itu kurang suka gitu. Jadi kalau kita buat banyak nih untuk apa nih nanti gitu, pasarnya kemana gitu kan. Jadi untuk yang pre-order ya kita minta jauh-jauh hari gitu, karena kita tulis juga di story batik gitu kan. Nah yang mau pre-order misalnya mau wisuda nih bentar lagi nih, kita tahu nih kayak entah UIN atau UNJA gitu kan, nah kita kabar-kabari gitu di story gitu. Paling gitu sih Mbak. Iya, terkait dengan pembuatan jumlah produk yang besar. Iya, itu terkait dengan SDM. Kalau untuk Iya, SDM-nya sendiri ya, SDM-nya dari Arini, ada nggak syarat-syarat tertentu supaya yang untuk bergabung sebagai tenaga kerja Arini ini memang harus sudah bisa batik atau seperti apa? Dan mungkin Arini ada memberikan pelatihan atau enggak kepada SDM-nya? Kalau misalnya terkait SDM, kalau saat ini kan sekarang masih ini ya keluarga gitu ya. Jadi keluarga itu beberapa sudah bergelut di batik gitu. Jadi kalau misalnya untuk batik sebenarnya kalau bisa yang sudah paham gitu tentang batik gitu, tentang pencelupannya. Soalnya kalau misalnya kita ngambil yang baru ya memang kita ajari terlebih dahulu ya. Nah kalau misalnya dia nggak kita ajari, kadang tuh pernah ada kendalanya tuh rusak gitu bahannya gitu kan, rusak bahannya pernah juga itu terjadi, dan juga pernah terjadi kita tuh rekrut orang baru gitu kan, terus kita ajari tapi dia lari gitu kan. Pernah juga. Iya, banyak sekali ya. Iya pernah juga jadi ya, itu selama produksi kalau SDM sih memang berat ya, karena yang cinta terhadap batik gitu, kadang mereka cinta terhadap hasilnya memang ya alhamdulillah bagus ya, tapi kalau misalnya dari prosesnya itu kan sebenarnya susah gitu, makanya kan batik itu kadang mahal gitu kan. Nah prosesnya nggak mudah gitu. Ternyata kita tahu ya proses dibalik itu ya, banyak sekali kendala-kendala yang didapati selama proses produksi. Selama order itu kan kita membuat kesalahan gitu, kita ulang gitu, kita ulang prosesnya. Berarti tidak bisa dilanjutkan. Iya kan, kalau misalnya batiknya itu kan harus pengennya warna ini, itu kan konsumen. Nah kita buat nih, terus kita ada kesalahan di mananya gitu kan. Jadi saya ini jadikan stok gitu, saya ulang baru gitu. Jadi kan sebenarnya susah gitu untuk prosesnya. Harus sabar sih. Harus sabar ya. Kalau batik ya, proses batik. Baik pemirsa, kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kabar Jambi. Dan bagi pemirsa yang ingin bertanya maupun memberikan masukan pertanyaan kepada dua narasumber kita, bisa di 0741663385 atau di 081174333133. Oke, kita ke Sabrina deh. Oke Sabrina ya, terkait dengan produk-produk yang ada nih, sekarang apa sih produk-produk unggulan yang dijual sekarang selain coklat Dubai deh? Sekarang kan memang viral. Produk lainnya apa sih? Kita kuat di kue ulang tahun, Kue ulang terutama tahun. custom cake, custom kue. Karena kan beda tangan, beda hasil, beda pikiran, beda hasilnya, seninya itu beda gitu. Jadi kayak untuk custom cake yang benar-benar memerlukan kesenian atau khusus banget, nah itu saya yang masih bikin kuenya. Oke, yang khusus ya. Iya, Berarti bukan karyawan-karyawannya yang membuat ya? bukan, masih saya untuk custom yang benar-benar khusus gitu. Oke, kemudian kalau ini nih, kita kan sekarang sedang bersaing ya dengan produk-produk luar negeri. Nah, ini banyak sekali sekarang ada just tip dari luar untuk ke Indonesia, dessert-dessert, bakery-bakery juga sudah banyak, kayak roti-roti Thailand juga sudah pernah. Iya. Ya, itu sebenarnya bagi kamu ini menjadi tantangan atau seperti apa? Menjadi tantangan sih Kak, malah saya malah senang, malah bersyukur. Jadi kan ada tren, sedangkan di Jambi ini kan agak lama ya masuknya ya. Iya. Saya bisa itu tadi menganalisis tren tadi. Tidak saya menjadi bisa- hambatan ya? Tidak menjadi hambatan, justru saya malah senang kalau ada banyak tren kayak gitu. Iya, malah tetap bisa mengikuti tren itu. Iya, Oke, ya menarik sekali. Oke, hari ini kita masih berbicara dengan batik ya. Iya. Batik ini banyak sekali masyarakat terutama ya yang di Jambi Iya. ingin tahu bagaimana sih cara merawat batik ini, karena kita banyak sekali melihat sebenarnya produk kualitas batik ini bagus, Iya. tapi karena kita salah cara merawatnya itu bisa rusak dan juga bisa pudar. Kalau dari Arini seperti apa? Oh, kalau dari Arini sendiri, pertama kalau bisa beli batiknya di Batik Jambi Arini Sentuhan Warna Alam dulu. Promosi ya. Karena situ nanti diedukasi juga ya. Nah, untuk cara perawatan sendiri, nah kita tuh pertama kalau sudah kita beli itu, nah kita tuh kalau bisa jangan dilipat gitu kan. Kita taruh di lemari. Pas kita setelah pakai nih, nah pakainya itu juga cara mencucinya tuh kita harus tahu nih. Kalian beli sabun khusus batik bisa juga di mall. Sebenarnya ada. Terus setiap brand-brand batik itu biasanya juga menjual sih kayak sabun batik khusus. Nah, kalau memang nggak ada dan di mall tadi juga nggak ada sabun batiknya, bisa juga pakai sampo gitu. Nah, Pakai sampo rambut iya, bisa? sampo saset gitu kan. Iya. Sampo saset sekitar 1 atau 2 saset lah gitu kan, sesuai batiknya apa, misalnya kayak gini 1 aja gitu, kayak outer gini. Kalau misalnya baju mungkin 1 atau 2 tergantung keringatnya juga kan, karena kan kalau misalnya pakai batik ini kan nggak lama lah, orang sayang juga kan. Iya. Karena untuk kondangan sekali dua kali kondangan kan sampai siang, nah mungkin sebentar gitu ya. Nah jadi kita kecak-kecak gitu kan pakai shampoo tadi. Nah kecak-kecak terus kita angin-anginin aja gitu. Nah tapi kecak-kecak itu pas kita bilas itu nggak boleh diperas. Nah jadi sudah kita bilas, kita angin-anginin, tunggu, terus kita bilas lagi, angin-anginin lagi gitu. Terus jangan sampai kena matahari. Oh, nggak Jadi, boleh kena matahari ya? Iya, jadi kita jemurnya itu di dalam rumah aja. Nanti kering kok, kayak sekitar 2 hari gitu. Nah, jadi cara perawatannya dari cara mencucinya juga dulu. Nah, sama beli batiknya itu di mana gitu kan. Kalau bisa di Batik Arini aja. Oke. Nah, gitu. Terus cara menggosoknya juga bagaimana gitu. Suhunya nggak usah terlalu panas gitu, Mbak. Nah, suhunya nggak boleh panas. Kita kalau bisa juga digantungin gitu kan batiknya, jangan dilipat terus. Gitu. Mungkin gitu sih cara perawatannya dari cara mencucinya dulu ya, Mbak ya. Nggak boleh pakai mesin cuci ya? Nggak boleh. Nah, itu saya bilangin ke pelanggan saya juga kan. Jadi kalau misalnya setiap batik itu apapun itu, nah itu jangan sampai kita masukin mesin cuci gitu. Apalagi kalau misalnya yang beli yang mahal kayak jas batik gitu kan. Nah itu kan mereka juga malah kalau sudah pakai itu nggak mau dicuci gitu kan, nggak terlalu lama makainya gitu, langsung digantungin lagi gitu.
Oke, ya menarik sekali. Oke, kita kembali ke Sabrina. Sabrina, untuk mekanisme pendirian usaha ini seperti apa? Mulai dari bahan baku, kemudian surat izin usaha, ya itu sertifikat-sertifikat atau surat apa saja yang harus dimiliki oleh UMKM supaya kita bisa bersaing di pasar global ini? Iya, untuk yang pertama sekali harus ada NPWP untuk pribadinya. Terus surat izin usaha itu sekarang cuma satu. Sebelumnya berapa? Sebelumnya itu ada surat izin usaha ini, ada surat izin apa lagi. Banyak ya? Ya, sekarang kita ternyata dengan pemerintah sudah dipermudah. Jadi kita dengan daftar ke surat izin surat izin usaha itu, CIU itu, nah itu sudah merangkup semuanya gitu. Jadi nggak terlalu banyak surat yang harus disiapin, Kak. Oke, kalau untuk ini kan terlalu banyak ya dessert-dessert atau kue-kue yang dibuat, bahan baku utamanya ini susah nggak untuk kita mencarinya? Kalau bahan baku di Jambi itu nggak susah sih, Kak. Sudah banyak supplier-supplier itu sudah banyak. Cuman untuk yang agak kekinian itu kan di Jambi agak lama masuknya. Jadi itu kita tetap pesannya di e-commerce gitu, Kak. Tetap di e-commerce Iya, ya? kadang untuk pesan di Jambi pun kita lewat e-commerce juga, nyari yang lokasinya di Jambi gitu. Oke. Terus keterkaitan dengan SDM nih. Untuk SDM-nya sendiri, apakah memang perlu bisa seperti Sabrina dari Tata Boga atau seperti apa? Membuat pelatihan mungkin untuk SDM-SDM-nya atau mungkin membuat pelatihan untuk umum? Oke, baik. Selama ini kan saya tergolong baru ya, Kak, untuk SDM ini, baru setahun ini buka tokonya. Jadi selama ini yang saya pelajarin itu yang utama sekali SDM-nya itu mau belajar hal baru. Saya sih tidak memperdulikan dia bisa apanya dulu, yang penting dia mau belajar. Karena percuma juga dia bisa bikin ini, bisa bikin itu, tapi kan di toko kita itu beda caranya, beda resepnya juga. Jadi nanti dia belajar baru lagi kan. Jadi yang utama itu dia mau belajar sih, Kak. Untuk pelatihan itu ya kita belum ada. Kalau perekrutan karyawan baru, kita 1 bulan awal itu training dulu dianya memang. Jadi gajinya masih gaji training. Nanti kalau misalnya sudah misalnya dia memang cocok di toko, di Cake Time, jadi nanti baru dilanjutkan ke karyawan kontrak gitu, Kak. Oke. Ini juga pernah dengar kalau Sabrina ini sering membuka workshop ya? Pelatihan-pelatihan untuk umum ya? Itu bagaimana bisa terpikir untuk membuka workshop pelatihan kepada kalangan umum? Sekali lagi karena saya menganalisa tren yang ada di Jambi ini baru 1-2 gitu yang buka workshop yang setahu saya ya. Jadi masih belum banyak, belum ada kegiatan rutinnya juga. Jadi saya ya mencoba untuk reach out kafe-kafe yang ada di Jambi, mengajak kerjasama dan ya akhirnya terjadilah workshop itu. Karena peminatnya membludak, harganya juga saya bikin terjangkau mungkin. Antusiasnya tinggi ya? Iya, antusiasnya tinggi. Jadi saya sekarang sudah setiap minggu sudah buka workshop dengan 2 sesi. 1 sesi itu bisa 18 orang gitu. Wow, lumayan ya. Ini berkelanjutan setiap minggu selalu berjalan? Iya, ini sampai untuk akhir bulan sampai Desember kita sudah ada workshopnya setiap minggunya. Oke, wah menarik sekali ya. Setiap minggu selalu padat ini ya. Berarti sibuknya banyak, sibuk di toko, sibuk di workshop juga. Iya, makanya karyawan harus banyak. Oke, ya menarik sekali. Oke, kalau untuk kembali ke Arini nih. Arini saat ini kita kan akan memasuki tahun 2025 ya. Iya. Apakah sudah terpikir dengan karya-karya baru untuk menghadapi tahun 2025 dan apa saja target dan juga harapannya di tahun depan? Targetnya kalau misalnya untuk Arini sendiri pastinya kan kalau misalnya batik kan kadang kita bikinnya versi bahan-bahan ya. Nah untuk sekarang untuk tahun 2025 pengennya sih buat dalam bentuk ready to wear memang. Artinya ready to wear, saya udah melihat nih dari pasar-pasar tahun-tahun ini kayaknya memang banyak yang pengennya tuh ready to wear gitu, batiknya tuh udah jadi gitu kan. Oh sudah jadi ya, bukan mentahan lagi ya? Kadang kan kalau misalnya pelaku UMKM batik biasanya membuat batik itu masih dalam bentuk bahan. Oke, bahan-bahan mungkin batik. bisa ditunjukkan produknya? Di sini kan. Nah ini ada, di sini ada. Ini pewarnaan alam tanpa kimia ya, sama ini ada batiknya kita juga terkenal kayak kombinasi antara 2 motif gitu. Misalnya ini kita motif batanghari dan juga berudu. Nah ini kan masih dalam bentuk bahan batik ya. Nah
kita pengennya tuh tahun 2025 juga menyediakan batiknya tuh lebih ready to wear gitu. Terutama yang cewek-cewek ini banyak banget sih untuk kerja ya biasanya ya. Iya. Nah, untuk kerja biasanya cari yang ready to wear. Terus saya pengennya kombinasi motifnya itu saya juga lagi buat kayak motif kayak gentala arashi gitu kan. Menarik sekali ya, simbol Jambi ya. Kayak khususnya tuh kayak Jambi seberang ya gitu kan, motif Jambi seberang gitu. Lebih ke buat tren-tren motif terbaru. Terus saya juga hobi gitu kan untuk mengkombinasikan batik itu, motif batik itu gitu. Misalnya antara gentala arashi dengan ada Sungai Batangharinya gitu kan. Nah, terus dan saya tuh juga pengen buatnya tuh ready to wear itu yang macam-macam juga, kayak misalnya kita buat ruffle di sini ataupun kita buat outer kayak gini gitu kan. Cuman outernya tuh kita buat kombinasinya tuh lebih unik lagi gitu kan. Nah, terus saya tuh juga tren di tahun depan tuh saya pengen juga kerjasama dengan para desainer. Nah, para desainer di Jambi kan juga banyak tuh. Jadi kita nggak kemungkinan kita hanya ngandalin penjahit kita aja gitu. Kadang kalau misalnya kita mau buat ready to wear yang lebih eksklusif, nah kita harus kerjasama dengan para desainer gitu. Sepanjang tahun 2024 ini apa yang menjadi motif unggulan dari Arini? Kalau motif unggulan yang sering dipesan tuh kadang motif kapal sanggat gitu. Terus motif kapal-kapal itu suka juga. Sayang banget nggak bawa produknya ya? Iya, kapal tadi ya. Dan berudu ini juga salah satu motif. Yang mana tuh? Yang ini juga salah satu. Dia kan karena motif batik Jambi Arini itu rata-rata lembut gitu kan warnanya, soft gitu kan. Dia kan karena sentuhan warna alam gitu. Kalau ini khususnya yang ini dia pewarnaan alam tanpa kimia. Nah, jadi ini prosesnya itu penculupannya alam tanpa kimia. Kalau ini masih ada kimianya yang merah. Nah, tapi ini semuanya ini sentuhan warna alam. Rata-rata produk kita sentuh dengan pewarnaan alam. Makanya branding kita itu namanya batik Jambi Arini sentuhan warna alam. Seperti itu, Mbak. Menarik sekali ya. Iya. Kalau untuk proses pembuatan batik ini berapa lama dia sampai jadi? Kalau untuk proses batik Jambi Arini sendiri ya kadang sampai makan 3 minggu biasanya, Mbak. 3 minggu gitu. Dan itu kalau kita buat, kita memikirkan kalau bisa sekali banyak gitu kan. Maksudnya sekali 5 gitu kan per motif. Nah, nanti mungkin motifnya beda, warnanya sama gitu, Mbak. Kalau untuk waktunya lama lah, sekitar 3 minggu gitu. Iya, kalau yang mepet-mepet itu sebenarnya agak susah, Mbak, gitu kan. Iya, kurang bagus takutnya kan. Ya? Perlu waktu gitu kalau untuk proses batik gitu, Mbak. Baik. Kemudian kalau untuk Sabrina sendiri, apa sih target-target yang mau dicapai di tahun 2025 dan apa harapannya Sabrina? Di tahun 2025 saya berharap Cake Time lebih berkembang, lebih dikenal dengan masyarakat Jambi, terutama Jambi dan juga masyarakat Indonesia, karena tujuannya di tahun 2025 kita mau memproduksi produk-produk yang bisa dikeluarkan dari kota Jambi, jadi bisa dikirim ke seluruh Indonesia gitu, Kak. Produk-produknya bisa sampai ke seluruh Indonesia ya. Sejauh ini pernah nggak dapat komplain dari para pelanggan, misalkan dapat kritik seperti itu, dan bagaimana mengatasinya? Kalau untuk komplain, alhamdulillah kalau sampai saat ini tuh mulai berkurang gitu. Tapi kalau di awal pernah ya? Kalau di awal pasti iya, apalagi waktu saya sendiri kan. Ya, saya adminnya, saya yang di dapur, saya yang bikin gitu kan. Jadi tuh untuk komplainan itu cara menghadapinya pertama ya kita harus mendengarkan konsumen tersebut, kita dengarkan dulu keluhan dia, kita minta maaf, kita kasih solusi, kita kasih bagaimana kita mengganti kerugian dia gitu. Seperti itu sih, Kak. Jadi konsumennya juga tenang dan senang juga gitu. Yang penting kita tetap memberikan kepuasan kepada pelanggan ya. Iya. Pemirsa tetaplah bersama kami di program Kabar Jambi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Kabar Jambi, dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara, yang artinya kita akan meminta closing statement dari masing-masing narasumber kita yang luar biasa hadir pada siang hari ini di studio TVRI Jambi. Mungkin bisa closing statement dari Arini dulu, silakan Arini.
Kalau untuk saya sendiri, mari kita lestarikan batik Jambi khususnya ya, karena batik itu tidak akan pernah mati, batik itu akan selalu ada, akan selalu hidup. Nah, di masa sekarang gitu, mari kita sama-sama mengangkat martabat batik, khususnya batik Jambi, batik Indonesia, batik Jambi ke pasar global yang endingnya itu akan dikenal oleh masyarakat luas seperti itu. Nah, mungkin seperti itu sih. Oke, terima kasih Arini telah hadir di studio TVRI Jambi dan juga closing statementnya. Kemudian kita ke Sabrina, silakan closing statementnya. Baik, terima kasih. Untuk saya, pesan saya untuk UMKM Jambi, jangan semangat, jatuh bangun itu biasa, jatuh-jatuh itu biasa, pasti bakalan bangun. Jadi harus tetap semangat, jangan mikirin kiri kanan, jangan mikirin usaha-usaha lain, yang penting fokus dengan usaha sendiri. Dan untuk pemerintah Jambi, saya berharap UMKM Jambi ini lebih diperhatikan, karena UMKM inilah yang membantu ekonomi kita juga, membantu masyarakat sekitar juga, jadi tuh lebih diperhatikan gitu. Oke, terima kasih Sabrina juga telah hadir di studio TVRI Jambi dan juga closing statementnya. Baiklah pemirsa, semoga dengan adanya tayangan program Kabar Jambi ini dapat memberikan informasi, edukasi dan juga memotivasi para pelaku usaha terutama, dan juga dapat memulihkan ekonomi nasional terutama di Provinsi Jambi, dan juga UMKM Jambi dapat mampu menghadapi dan juga bersaing di pasar global. Saya Septinita dan juga bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.